Keputusan hakim bebas. Tapi kalau dia dihukum mati, orang juga percaya dia pantas dihukum mati. Saya yakin kalau di Indonesia sistemnya juri, 1.000 orang ditanya, 1.100 akan menjawab hukuman mati, lebih pantas. Suara publik memang betul-betul tidak ada ampun bagi kejahatan yang seperti ini gitu loh. Masalahnya kan dia tahu apa yang harus disembunyikan, apa yang harus dirusak sebagai bukti fisik. Karena ini bukan saja tragedi kemanusiaan, tidak ada namanya itu seorang pimpinan kemudian membunuh ajudannya, apalagi Ferdy Sambo, yaitu apa? Kadif Propam. Dialah yang pertama memberikan contoh sepahit apapun. Kepentingan kita adalah bagaimana hukum tegak dan harus sepantas dan setimpal menurut saya. 340 sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada bertentangan dengan HAM. Menurut saya harus 340 itu adalah hukuman mati, Pak. Jaksa itu justru sukses di atas 90%, ya. Hampir 99% menurut saya sukses untuk membuktikan unsur perencanaan. Saya sepakat dengan jaksa bahwa memang mereka tidak profesional. Karena kenapa? Menuduh orang yang sudah meninggal, yang sudah dibunuh secara berencana tanpa ada bukti. Lalu saksi Richard Eliezer melihat bahwa ada Putri, ada Sambo di lantai 3 dan memerintahkan dan juga menyusun rencana untuk membunuh. Tinggal disesuaikan dengan pendapat ahli pidana dan juga ahli kriminolog Bapak Muhammad Mustafa yang mengatakan bahwa memang di sini ada unsur perencanaan. Satu senjata yang dipakai untuk menembak Joshua yang tidak teridentifikasi dan tidak terkonfirmasi dengan kecocokan senjatanya Richard dan juga senjata HS. Sedangkan bekas tembakannya ada di kepala. Terus senjatanya kemana? Apakah dimakan jin? Apakah dibawa lari sama binatang peliharaan? Kan gak mungkin. Ini pasti ada yang bermain. Ya tentunya yang ada terakhir pada saat peristiwa pembunuhan itu selesai. Siapa yang diduga keras adalah Ferdy Sambo. Sangat-sangat berkelit-kelit memutar-mutar kenyataan di dalam pembunuhan berencana yang telah dilakukan Ferdy Sambo kepada anak saya almarhum yang merampas nyawanya secara keji dan biadab. Jadi di sini nampak mereka sengaja mau lari, tidak mengakui fakta-fakta yang Sambo lakukan di dalam kasus pembunuhan di dalam persidangan ini, yaitu mereka membuat pengaburan-pengaburan di dalam pembunuhan perencanaan yang mereka siapkan, mulai daripada Saguling, bermufakat dengan Putri maupun KM dan RR untuk menginginkan atas kematian anak saya di dalam merampas nyawanya secara keji dan biadab. Kami yakin dan percaya bahwa hakimlah utusan Tuhan di muka bumi ini yang dapat memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan pasal pembunuhan berencana, hukuman maksimal atau hukuman mati yang pantas buat Ferdy Sambo, karena di sini terpenuhi berkesesuaian dakwaan kepada Ferdy Sambo, Putri maupun yang terdakwa lainnya. Mereka benar-benar nyata melakukan segala kejahatan pembunuhan berencana yang sangat keji dan biadab. Jadi tidak ada di sana dakwa meringankan. Mereka sudah terpenuhi dengan pasal 340 tersebut. Ibu Brigadir J minta hakim beri hukuman maksimal untuk Sambo CS. Usai mendengar putusan sidang duplik, Ibu Brigadir J meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai dalang atas perbuatannya yang tega membunuh putranya. Kami sebagai keluarga bisa tega melakukan dan pembunuhan yang sangat sadis dan keji kepada anak saya tanpa ada rasa kemanusiaan ataupun hati nurani sebagai mantan atasan. Semoga hakim nanti memenuhi harapan kami agar darah dibalas dengan darah dan nyawa dibalas dengan nyawa, ujar Ibu Brigadir J Rosti Simanjuntak dalam sidang duplik Sambo CS program Breaking News Metro TV. Rosti menilai di mana hati nurani bagi terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang perempuan saat melihat Brigadir J terbunuh. Ia berharap Putri dikenakan pasal 340 KUHP
atas pembunuhan berencana. Di sini jelas-jelas Putri berkelit-kelit memberikan fitnah kepada anak aku yang telah merampas nyawanya. Kami mengharapkan bahwa Putri terpenuhi di dalam pasal 340, yaitu pembunuhan berencana, ujarnya. Majelis Hakim menetapkan sidang vonis kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo akan digelar pada tanggal 13 Februari 2023. Sidang vonis digelar setelah mantan Jenderal Bintang 2 itu mengajukan duplik. Ferdi Sambo akan divonis kasus pembunuhan Brigadir J 13 Februari. Ferdi Sambo akan menghadapi sidang vonis dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada tanggal 13 Februari. Penasihat hukum Sambo telah membacakan duplik sebagai respon terhadap replik Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Selasa 31 ini. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mengambil putusan, yakni pada tanggal 13 Februari 2023, kepada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso. Sebelumnya, jaksa menuntut Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menghalangi penyidikan kematian Brigadir J. Jaksa menilai Sambo terbukti melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambo juga dinilai melanggar pasal 49 contoh, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara pembunuhan berencana, Sambo didakwa bersama 4 orang lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR. Putri Kuat dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Baradae dituntut 12 tahun penjara lantaran dinilai terbukti melakukan penembakan. Dalam perkara pembunuhan berencana, Sambo didakwa bersama 4 orang lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR. Putri Kuat dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, sementara Baradae dituntut 12 tahun penjara lantaran dinilai terbukti melakukan penembakan.